70 tahun, 80 tahun ini, mari kita kerjakan untuk sesuatu yang kekal. Fokus kita jangan hanya 70 tahun, 80 tahun, tetapi fokus kita kepada kekekalan yang ada di depan kita. Tuhan izinkan terjadi percobaan-percobaan itu karena Tuhan menjadikan percobaan itu sebagai ujian iman kita. Kalau imanmu kuat, tidak perlu stres, tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, tidak perlu bersungut-sungut menghadapi pencobaan tersebut. Rasul Sabdono bahwa kita harus memikirkan tentang kekekalan itu sendiri. Jangan kita cuma memikirkan kehidupan kita yang ada sampai di sini saja, tetapi kita harus berpikir tentang kekekalan itu sendiri. Bagaimana di akhir kehidupan kita ada pertanggungjawaban yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita juga harus memiliki iman yang hidup, karena dengan iman yang hidup kita mampu mengatasi dan kita mampu mengatasi permasalahan hidup kita. Sebenarnya beda ambisi dan kehendak Tuhan, tetapi pelaksanaannya hampir beda-beda tipis karena kita selalu sertakan Tuhan. Tapi yang pertama, sertakan Tuhan untuk keinginan kita, dan yang kedua, sertakan Tuhan untuk sesuai kehendak Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pribadinya, Tuhan juga nyatakan keberhasilan dalam kehidupannya, sehingga dia tunduk dan berlutut datang kepada Tuhan. Keberhasilan apa yang sudah kita terima sepanjang tahun ini, sepanjang pertengahan tahun ini? Begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, dan kita ada sampai di titik ini semua karena anugerah. Jadi kita harus mengasihi sesama manusia, tetapi yang paling terutama adalah saudara-saudara kita. Tidak salah kita mengasihi orang yang di luar, bisa saja kita mengasihi, tetapi kita harus memulai dari dalam. Bagaimana kita mengasihi orang luar kalau sesama kita tidak kasih? Bahaya kita dalam menemukan, karena ibadah ini sudah ada sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Perbuatan yang menyenangkan Tuhan itu namanya ibadah. Ya. Baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita. Nah, ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan dari seberapa kayanya dia, sebagai tenangnya dia, secantik apa dia, bagaimana besarnya kekuasaannya, kemudian sehat badannya. Tidak ditentukan juga dengan kesuksesannya, apapun hidupnya. Tetapi yang bisa membuat seseorang bahagia itu adalah sikap hati orang itu sendiri. Ketika kita masih mempergunakan kekuatan kita sendiri, Tuhan diam dan lihat-lihat kita. Tetapi ketika kita mempergunakan kekuatan Tuhan, menyerah, mengangkat tangan, minta Tuhan tolong, maka Tuhan akan turun dan menolong Anda. Jangan pakai kekuatan dalam menjalani rumah tangga. Jangan pakai kekuatanmu dalam menjalani pekerjaan. Jangan pakai kekuatanmu dalam menjalani usaha. Jangan pakai kekuatan untuk dalam menjalani pelayanan, karena itu akan hancur. Tapi pakai kekuatan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan Anda raih. Inilah hidup kudus, hidup yang senantiasa memancarkan karakter Allah itu sendiri. Hidup mirip dengan Tuhan Yesus, seperti untuk Tuhan. Hidup sesuai dengan tuntutan Allah itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri, di dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya. Tentunya kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita mau menghidupi kebenaran firman Allah, sehingga akhir dari sebuah kehidupan kita akan bermakna dan tidak menjadi sia-sia. Akan malah kadang kita pergi, bagaimana aku bisa selamatin kalau kau tidak pernah di gereja? Sepertinya kalau datang di gereja itu kita berbuat baik, kita melakukannya supaya kita selamat. Padahal keselamatan itu adalah pemberian Allah
itu bukan hasil usaha siapapun juga. Dengan demikian, maka kenapa kita datang gereja? Karena bukti bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan. Ini yang benar. Bukan kita datang ke gereja supaya kita diselamatkan. Kita datang ke beribadah, kita melakukan sesuatu karena kita sudah diselamatkan. Ini yang benar. Mari malam hari ini kita memiliki perkataan yang baik, perkataan dalam hati yang baik, karena perkataan hati kita dapat mencari kenyataan. Nah, inilah tugas seperti firman Tuhan tadi. Sedialah engkau mempertanggungjawabkan apa yang ada padamu, iman yang ada padamu. Jadi kita tidak bisa malu, karena kalau kita malu Yesus, maka Yesus akan malu pada saat dia datang. Ada sekarang seperti ini kepada kita. Kalau tiba-tiba kita datang kepada Tuhan, kamu kemana? Ya kan? Waktu sudah saya sediakan untuk kamu datang, tetapi kamu tidak datang untuk mencari aku. Apa yang saya bisa tolong? Apa yang saya bisa lihat dari dirimu sehingga saya bisa menolong kamu? Apakah ibadahmu selama ini? Apakah perbuatanmu selama ini? Jangan sampai Tuhan menjadi sesuatu kalau dikatakan adalah bansere. Ketika kita butuh, ya proses Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin situasi yang dihadapi tokoh-tokoh dalam Alkitab tidak sama yang kita hadapi. Kadar kelembabaannya kita itu berbeda mungkin. Tetapi ingat baik bahwa semuanya itu kita akan hanya lewati. Kita hanya melintasi saja. Kita harus berproses di dalamnya supaya kemurnian iman percaya kita makin dinyatakan. Amin, kaum pria. Kalau kita boleh melewati persoalan-persoalan kita hari lepas hari. karena itu saudara, dengan setiap apa yang kita kehendaki supaya berkenan menyenangkan Tuhan juga, apa setiap perbuatan kita, maka kita harus memiliki yang namanya rasa takut akan Tuhan. Kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, ya, maka kita akan mengasihi orang itu dengan tulus. Kita melayani orang itu dengan tulus. Kita memberikan sesuatu kepada orang-orang itu dengan tulus. Bagaimana cara menghadapi stres? Jangan fokus kepada masalah yang sementara kita hadapi. Alihkan perhatian kepada hal-hal yang membuat Anda bahagia. Sekali lagi, jangan fokus kepada masalah yang Anda hadapi, tapi arahkan perhatian kepada hal-hal yang membuat Anda bahagia. Apapun yang menjadi ujian dalam kehidupan kita, kita percaya kita bisa lewati itu. Saya dan saudara bisa melewati itu. Mau itu ujian berat, selalu ada kesenyuman yang terjadi. Selalu ada senyum yang terjadi. Karena kenapa? Kita percaya. Saya bilang tadi bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bahkan di sini dikatakan berlipat, lebih. Dengan kelebihannya itu dia bisa membantu saudara-saudara yang lain. Dia bisa membantu orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan. Berkat itu harus kita selalu. Kalau Anda dan saya orangnya Tuhan, punyanya Tuhan, maka buktikan dong. Kalau kau hamba Tuhan, buktikan dong kau hamba Tuhan. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, buktikan dong kita